Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Aku menyesal mengecewakanmu. Aku tidak tertarik pada apa yang disebut pedang naga besar. Chen Nan saling menolak sambil tersenyum. Di hari yang penuh badai ini, dia tidak ingin diganggu, dan dia tidak percaya bahwa pihak lain memiliki petunjuk tentang pedang naga. Leon cemas dan berkata, aku tahu kamu mungkin tidak percaya dengan apa yang aku katakan, tetapi semua yang aku katakan itu benar, dan aku bisa membuat sumpah yang paling kejam untuk meyakinkanmu. Kamu tahu, sihir guru tidak bisa hanya mengambil sumpah racun, atau dia benar-benar akan mengatakannya. Petik 2. Melihatnya seperti ini, Chen Nan benar-benar agak aneh, saya tidak tahu apa yang sebenarnya dia minta tolong padanya. Leon berkata, aku ingin kau membantuku menyelamatkan seseorang, orang itu adalah orang bijak dalam necromancerku, yang menyebut pedang naga besar dalam catatannya. Necromancer hebat ini, bahkan ini adalah paus yang tak terduga di dalam gereja cahaya yang tidak bisa melenyapkannya sepenuhnya, hanya menyegelnya. Saya pikir orang yang hebat, dia tidak akan pernah menulis pada catatan, catatan-catatan itu pasti benar. Apa? Chen Nan benar-benar tersentuh. Orang-orang yang dimeteraikan umumnya adalah mereka yang menyingkirkan batasan hidup dan mati. Dia berseru, orang itu telah melampaui hidup dan mati. Orang yang ingin diselamatkan Leon adalah leluhur necromancer, yang dimeteraikan di gereja cahaya ribuan tahun yang lalu. Praktik pria itu memang luar biasa, tetapi ia belum mencapai tingkat detasemen. Namun, necromancer yang kuat mengambil pendekatan yang unik dan mengubah dirinya menjadi undead, sehingga ia secara tidak langsung memperoleh umur panjang. Sebelum orang ini disegel, dia pernah meninggalkan bola kristal ajaib, dan generasi masa depan bisa tahu apakah dia masih memiliki nafas di dunia menurut bola kristal ajaib ini. Leon adalah keturunan dari necromancer. Baru-baru ini, dia melihat bahwa fluktuasi bola kristal ajaib menjadi semakin lemah. Dia tahu bahwa leluhur tidak bisa bertahan, jadi dia ingin mencari seseorang untuk membantunya. Mengapa kamu menemukanku? Tanya Chen Nan. Leon berkata dengan tak berdaya, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa itu adalah kesalahan untuk menghancurkan necromancer pada awalnya, gereja cahaya tidak memecahkan segel dan melepaskan sander bijak di antara para necromancer. Saya tidak berani berada di barat minta bantuan seseorang. Bagaimanapun, situ adalah dunia gereja cerah. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Saya melakukan perjalanan ke timur, dan kemudian kembali ke barat. Setelah banyak peristiwa, saya mempelajari segala sesuatu tentang Anda. Saya pikir Anda yang paling cocok. 1. Anda adalah keturunan dari Archaik Protoss, darah dalam tubuh dapat membantu saya untuk mematahkan meterai. Kedua, sejauh yang saya tahu, belum lama ini, Anda pernah menerobos kuil gereja Guangming dan ingin menemukan kekuatan dari dewa yang cerah. Dapatkan rahasia pedang naga besar, mungkin Anda bisa mendapatkan kekuatan dewa yang Anda inginkan di sana jika Anda beruntung. Petik 2. Chen Nan mengerti bahwa setelah mengatakan begitu banyak, pada kenyataannya, Leon benar-benar menghargai dia sebagai keturunan Protoss Archaik dan membutuhkan darahnya untuk memecahkan segel. Dengan kamu dan aku, apakah kamu pikir mungkin untuk masuk ke tanah suci gereja cerah? Kata Chen Nan tanpa komitmen. Tentu saja, tidak ada masalah. Untuk menyelamatkan pasir bijak yang agung, kami telah mempersiapkan selama ratusan tahun. Namun, bakat penyihir dari Departemen Mayat Hidup sedang sekarat, dan sekarang ada beberapa orang kecuali aku. Operasi penyelamatan telah ditunda. Tidak ada upaya lebih lanjut, sejauh ini. Petik 2. Oh, aku akan ke rumah tongkat dewa besar. Xiaolong bangun dari tidurnya dan mengatakan sesuatu dengan kabur. Jelas Leon sudah mengenal pria kecil itu dan tidak menunjukkan banyak kejutan. Chen Nan benar-benar tersentuh, tetapi tentu saja bukan untuk menyelamatkan pasir atau pedang naga. Yang dia pedulikan adalah bagaimana masuk ke tanah suci gereja cerah, menemukan buku-buku rahasia yang hanya bisa dibaca oleh paus, dan dijelajahi ribuan tahun yang lalu rahasia. Setelah Chen Nan dan Leon keduanya bersumpah kepada leluhur necromancer, keduanya mulai bersiap untuk bertindak. Ternyata selama ratusan tahun, necromancer telah menggali terowongan di bawah tanah di luar kota bidan untuk menyelamatkan Sen, yang mengarah langsung ke gereja cahaya. Gereja cahaya adalah pemimpin barat. Ada jutaan orang percaya. Semua orang tahu bahwa kota bidan adalah tempat suci gereja cahaya. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa bawah tanah kuil tertinggi di kota bidan ternyata adalah 18 neraka. Sejak zaman kuno, gereja cerah telah bertarung melawan kaum pagan untuk memperjuangkan posisi dominannya di barat. Dalam sejarah, banyak keberadaan yang sangat menakutkan telah dimeteraikan, dan kebanyakan dari mereka telah dimeteraikan di bawah tanah kuil tertinggi gereja Guangming. Ini dibagi menjadi 18 lapisan, dan semakin rendah lapisan, semakin kuat karakter yang tersegel. Rumor mengatakan bahwa banyak setan dalam mitos dan legenda telah disegel di sini. Chen Nan dan Leon berjalan maju selangkah demi selangkah di sepanjang terowongan yang gelap. Dalam kegelapan, ada mata yang tak terhitung jumlahnya dalam gelap, yang kelelawar haus darah tergantung di dinding atas terowongan, namun, di bawah kekuatan naga yang diungkapkan oleh naga, tidak ada kelelawar vampir berani membanting. Suara langkah kaki ketuk bersama dengan suara kelelawar yang berterbangan dan berkibar, membuat terowongan itu tampak sedikit menakutkan. 1 jam kemudian, Chen Nan Leon datang ke pusat gereja cerah. Lapisan cahaya yang berkilau menghalangi jalan, dan atribut cahaya murni menghalangi jalan. Necromancer, meskipun mereka telah melakukan proyek besar dan menggali terowongan puluhan mil, tetapi setelah pergi jauh ke pedalaman, mereka bingung.
Kekuatan atribut cahaya adalah apa yang mereka takuti, dan kekuatan mempesona dari tanah yang berat di sini sangat kuat dan sulit untuk dipatahkan. Chenan menusuk jari tengah dan memeras beberapa tetes darah. Leon membungkus darah dengan sihir dan melemparkan mantra untuk menghancurkan dunia. Kecemerlangan, riak, dan kekuatan pada simpul segel mengalir seperti gelombang darah ke dalam tetes darah di dalam, sepertinya air meleleh dan menyatu. Setelah beberapa saat, darah berubah menjadi kuning keemasan, yang penuh dengan kekuatan atribut cerah. Namun, kekuatan pesona tidak jauh melemah. Chen Nan mengerutkan kening, tolong, darah saya dan kekuatan pesona tampaknya sama. Dengan cara ini, bahkan jika saya menumpahkan semua darah, saya tidak dapat mengasimilasi kekuatan segel. Saya merasa bahwa saya harus menemukan setan kuno di dalam. Orang berdarah datang untuk memecahkan segel. Petik 2. Chen Nan sedang berbicara tentang kebenaran, kekuatan atribut yang sama hanya dapat dicampur, dan darahnya sulit untuk dipatahkan. Leon benar-benar tercengang, dia sudah sering ke sini, dan sekarang tidak ada jalan keluar. Yah, sampai sejauh mana segel ini begitu kuat, biarkan aku mencobanya dengan sekuat tenaga. Chen Nan mulai berlatih Xuan Gong. Ketika bayangan hitam muncul di belakangnya, Leon benar-benar takut. Dentang. Dengan lantunan, pedang kematian terbang ke depan. Pisau panjang itu diam, dan menembus ke pesona. Meskipun tubuh pisau perlahan pecah menjadi setengah, tubuh pisau perlahan meleleh, tetapi pesona itu jelas redup. Leon kaget dan senang, tetapi dia tidak menyangka Chen Nan melakukan hal seperti itu. Namun, Chen Nan menghela nafas dan berkata, tidak, saya tidak bisa mematahkannya dengan keterampilan saya saat ini. Anda dapat melihat bahwa pesona yang gelap sekarang cerah lagi. Pesona itu dapat secara otomatis menyerap energi dunia dan menambahkannya. Perkuat pertahanan. Petik 2. Pada saat ini, Leon tiba-tiba menjerit dan berkata, It. Chen Nan menoleh untuk menonton, dan segera berseru, Baby Dragon. Xiaolong melihat bahwa keduanya sedang mempelajari pesona, dan mulai memperhatikan dan memikirkannya. Akhirnya, dia mencoba menyentuhnya. Tanpa disangka, ujung dahinya bahkan memancarkan cahaya lembut di bawah kabut. Setengah tubuhnya diperas ke dalam pesona. Chen Nan buru-buru memeriksa tangannya dan menariknya. Terkejut, bagaimana kamu bisa masuk? Xiaolong mengedipkan matanya yang besar dan tampak sedikit bingung. Dia mengulurkan cakar kuning keemasan kecil dan menyentuh tanduk emas di dahinya dalam kebingungan, bergumam, apakah itu kekuatan tongkat dewa yang cerah? Saya merasa seperti bisa membuka segelnya. Petik 2. Peninggalan Tuhan sedang bekerja. Chen Nan sedikit terkejut. Leon langsung bersorak karena terkejut, pada awalnya putus asa, tetapi tidak menyangka naga aneh ini bisa membuka segel. Naga gemuk dan gemuk itu terbang dan berbisik, dan berkata, biarkan aku coba lagi. Naga itu dengan hati-hati menyentuh dahi dengan ujung dahinya. Cahaya redup menyebar lagi, dan Xiaolong berada di lingkaran cahaya, setengah dari tubuhnya telah terjepit ke dalam pesona. Dengan sedikit kekuatan, itu menghilang dengan desir. Ah, seru Leon. Luar biasa, benar-benar masuk, Sage Sander telah diselamatkan. Chen Nan tidak menyangka bahwa setelah menyerap peninggalan dewa, Xiaolong bahkan memiliki kekuatan supernatural untuk secara bebas memasuki pesona cahaya, tetapi dia khawatir tentang hal kecil ini dan berlari dengan sembarangan. Pada saat ini, cahaya dari pesona mulai menyala, dan naga itu keluar dari dalam. Meskipun ada cahaya di dalamnya, itu agak suram dan sedikit menakutkan. Ini tidak menarik sama sekali. Xiaolong menggerutu tidak puas. Kamu anak kecil, apa yang kamu lihat di dalamnya? Chen Nan menyentuh kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Garis rak buku, banyak buku. Hebat, bawa kami masuk. Chen Nan senang kali ini. Dia telah belajar sesuatu dari mulut Leon. Legenda mengatakan bahwa kode rahasia gereja cahaya, karena mencatat beberapa rahasia yang tidak boleh diketahui dunia, disegel pada tingkat pertama dari tingkat neraka ke-18. Dari lantai 2 ke bawah, ada beberapa karakter menakutkan yang legendaris. Sander disegel di lapisan kedua. Ini adalah ruang yang sangat luas. Ruang yang dipantulkan oleh cahaya perbatasan sekitarnya masih cerah, tetapi saya tidak tahu mengapa cahaya putih memberikan perasaan suram. Barisan rak buku dilapisi dengan buku-buku kuno yang tertata rapi. Chen Nan sedikit bersemangat dan menyapa Leon untuk membantunya menemukan buku-buku yang bermanfaat. Dia mengumpulkan semua buku-buku dari usia yang tidak biasa, dan mereka semua menumpuk ke atas bukit. Leon yang melihatnya diam-diam menyeruput, dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Pembentukan skrip universal untuk benua timur dan barat muncul sekitar 1000 tahun yang lalu, dan sebelum itu ada skrip yang berbeda untuk bagian timur dan barat. Karakter dalam buku-buku ini seperti simbol hantu di Chenan, dan mereka tidak tahu sepatah kata pun. Namun, dia sudah bersiap untuk waktu yang lama. Cincin ruang yang diberikan Kelly kepadanya tidak hanya digunakan untuk menampung makanan, tetapi penggunaan terbesar adalah gerakan hari ini. Dia ingin meletakkan semua buku yang terasa berharga di dalamnya, dan kemudian dia akan menemukan seseorang secara perlahan. Terjemahan. Chen Nan dengan cepat melihat buku-buku di lapisan pertama neraka. Melemparkan mereka satu persatu ke dalam cincin antariksa, dan Leon di sebelahnya tampak tercengang. Ini benar-benar penjarahan telanjang. Tidak apa-apa untuk mencuri beberapa atau lusinan buku, tetapi jika Chen Nan dipasang seperti ini, lapisan perpustakaan ini harus dibawa pergi. Pada saat itu, gereja yang terang harus dilahirkan dari Buddha pertama, dan Buddha kedua naik ke surga. Jika Anda ingin melompat, Anda bisa membayangkan kegemparan di masa depan. Brother Chen, buku jenis apa yang kamu cari?
Aku akan membantumu. Jika kamu meletakkan sarang lama gereja cerah seperti ini, semua orang di kuil akan marah. Aku takut bahkan jika kamu menggali tanah 3 kaki, kita akan ditangkap. Aku ingin semua buku tentang dewa dan iblis kuno. Kalau begitu, kamu bisa mengeluarkan semua buku cincin. Sebagian besar adalah buku agama. Aku punya riset tentang naskah kuno barat. Aku akan menyaringnya untukmu. Leon dengan lembut membaca serangkaian mantra. Buku-buku seperti bukit di depan Chen Nan melayang, dan mereka semua mulai membalik halaman secara otomatis. Suara, urah-lala, berlanjut. Setelah pemutaran film, hanya ada 10 buku yang tersisa lebih dari 1000 buku, dan kemudian Leon pergi ke rak buku di kejauhan. Chen Nan senang dan mengikuti di belakang Leon. Keduanya mulai menyapu di perpustakaan. Tidak butuh waktu lama bagi Xiaolong untuk tiba-tiba menarik kerah Chen Nan, dan mengulurkan cakar emas kecil, menunjuk ke deretan tengah rak buku di perpustakaan, berteriak, lihat, lihat, buku-buku di sana akan bersinar. Rak buku emas memancarkan sinar cahaya yang berharga, dan cahaya pada buku-buku di atas kabur, dengan lapisan cahaya suci. Chen Nan dan Leon bergegas maju, jelas buku-buku di sini tidak biasa. Leon berkata, alasan untuk ini adalah bahwa buku-buku di sini memiliki segel tambahan, yang tampaknya menjadi buku paling penting dari gereja Bright. Chen Nan berkata kepada Xiaolong, bayi naga, pergi dan bawa semua buku ke dalam. Xiaolong terbang ke atas dan ke bawah rak buku, tetapi kali ini butuh banyak upaya untuk memecahkan segel, dan akhirnya mengeluarkan selusin buku. Ia mengeluh, ini seperti berjuang di lumpur di rawa, itu terlalu tidak nyaman. Yah, sepertinya aku perlu berendam di tangki anggur untuk menghilangkan kepenatanku malam ini. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan segel di sini lebih besar dari kekuatan persimpangan luar. Chen Nan tersenyum dan berkata, oke, biarkan Anda berendam di tangki anggur di malam hari, sekarang cepat-cepat keluarkan semua buku. Xiaolong mengedipkan matanya dengan bersemangat dan mulai bekerja keras. Sebuah buku kuno yang melayang di bawah sihir Leon, halaman-halaman buku itu terus bergemeretak, dan tiba-tiba satu halaman kertas jatuh dari sebuah buku. Chen Nan mengambilnya di tangannya dan melihat dengan hati-hati. Tiba-tiba ekspresinya terpaku, dan dia menatap kertas itu dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayai matanya, dia bahkan melihat font yang dulunya sangat akrab. Naskah kuno oriental milik Juan Xiu ditutupi dengan selembar kertas utuh, dan banyak kata yang ditulis berulang-ulang, tetapi tampaknya agak berantakan dan tidak dapat disatukan dalam kalimat, seperti ditulis secara acak di atas kertas jerami. Tak terlupakan, keluarga Du, pengkhianat, pernikahan paksa, murka seni bela diri, cedera serius, bertahan hidup, atau reinkarnasi, barat, mencari, dewi kehidupan, bepergian, pedang naga besar, rahasia surgawi. Chen Nan hampir berteriak kaget. Ini ternyata adalah font Yusin, yang ternyata adalah kertas yang ditinggalkan Yusin. Dia sudah di sini sebelumnya. Meskipun karakter di atas kertas itu indah, mereka diatur terlalu kacau, dan bahkan karakter dalam karakter tidak dapat dipahami oleh orang luar, tetapi Chen Nan, yang mengenal Yusin dengan baik, perlahan-lahan memahami maknanya. Dari perbendaharaan kata yang berantakan di atas kertas, dapat dilihat bahwa Yusin sangat marah pada waktu itu. Pengaturan kosakata di atas adalah keluarga Du tidak bersyukur dan mengkhianati keluarga Chen. Sebenarnya ingin memaksa Yusin menikah. Setelah pertempuran hidup dan mati, Yusin membunuh seni bela diri keluarga Du, tapi dia terluka parah dan ragu untuk bereinkarnasi. Kemudian, ia membuat keputusan untuk pergi ke barat dan ingin membantu Dewi Kehidupan untuk melanjutkan hidupnya. Adapun perjalanan pedang naga dan mengasah rahasia besar yang disebutkan dalam artikel itu, pemahaman Chen Nan tidak begitu jelas. Mungkin Yusin telah menemukan petunjuk tentang pedang naga dan mungkin telah menemukan beberapa rahasia yang mengejutkan. Jelas, kertas ini ditinggalkan Yusin secara tidak sengaja, merekam kesedihan dan kemarahannya. Chen Nan sangat marah sehingga dia menjadi gila. Dia benar-benar ingin kembali 5000 tahun yang lalu dan menendang apa yang disebut keluarga Du Wushen. 5000 tahun yang lalu, Yusin, seorang wanita yang bertarung sendirian, musuh-musuh yang kuat itu ternyata adalah keluarga Du terkutuk, budak jahat yang mendapat manfaat dari keluarga Chen. Dia sekarang mengerti sedikit, mengapa Yuxin menghilang secara misterius di barat, dan kemudian menjadi raja mayat roh yang ganas dan jahat. Tubuhnya dipukul sampai ekstrim, pasti tidak dapat menemukan cara untuk memperpanjang hidup, dan akhirnya mati. Penyebab kematiannya adalah karena keluarga Du, yang disebabkan oleh keluarga Du. Chen Nan berteriak dan berteriak dalam hatinya, aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin menjadi yang terkuat. Aku ingin membunuh ribuan mil dengan darah, dan menghancurkan semua keluarga Du. Chen Nan sangat marah bahwa dia akan membakar surga ke-9, dan kekuatan yang mendalam di tubuhnya menjadi gila saat emosinya berfluktuasi dengan hebat. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya, dan matanya hampir terbuka. Death Magic Knife, meninggalkan tangan kanan bayangan hitam, terus berputar di sekitar Chen Nan. Selain itu, beberapa bayangan hitam muncul, juga seperti beberapa senjata, tenggelam naik turun di sekitar Chen Nan, tetapi terlalu samar untuk terlihat asli. Semua rak buku dan buku-buku kuno di lapisan pertama neraka melayang. Leon menatapnya tercengang. Dia berkata, Kakak Chen, apa yang salah denganmu? Ditahan, jangan dibongkar, atau semua buku kuno di sini akan diambil itu penuh dengan energi. Petik 2. Mata Chen Nan tertutup, tangannya mengepal, pembuluh darah menonjol, dan dia tampak menakutkan. Setelah waktu yang lama,
dia secara bertahap melonggarkan tinjunya, semua rak buku dan buku-buku kuno perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan bayangan hitam dan beberapa senjata di belakangnya perlahan-lahan menghilang. Leon mengawasinya akhirnya pulih dan bertanya dengan hati-hati, ada apa denganmu, Brother Chen? Tidak apa-apa. Chen Nan dengan hati-hati meletakkan kertas itu di lengannya. Oh, lelah, lelah, lelah. Xiaolong dalam kekuatan segel dari rak buku, tidak memperhatikan situasi di luar, memutar tubuh naga yang gemuk dan mendorong buku-buku di rak dengan keras. Chen Nan membuka cincin ruang angkasa, tidak lagi menggunakan bantuan Kelly untuk menyaring, dan memindahkan semua buku di lantai ke ruang kosong. Setelah semua, buku-buku di sini tersentuh oleh Yusin, dan dia akhirnya memasukkan seluruh buku ke dalamnya. Selesai. Xiaolong terbang bergoyang dan mendarat di bahunya. Ini, kakak Chen, apakah kamu terlalu kejam? Mengapa kamu tetap di tengah jalan? Ayo pergi, selamatkan orang bijakmu dari Necromancer. Chen Nan telah menyesuaikan emosinya dan berjalan menuju pintu masuk ke neraka kedua di depan. Leon tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti di belakangnya. Pintu masuk memanjang ke bawah dalam bentuk spiral juga diblokir oleh pesona, memancarkan kemuliaan suci, tetapi dengan kejahatan yang samar. Ketika mereka sampai di tempat ini, keduanya akhirnya mengerti mengapa perpustakaan ini agak menakutkan meskipun putih dan cerah. Ternyata neraka yang lebih rendah mengungkapkan roh jahat yang muncul, dan kekuatan mempesona dari atribut cahaya sulit untuk disucikan. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya keberadaan segel yang jahat di puluhan neraka di bawah ini. Ah, segel yang sangat tebal, kekuatan yang sangat kuat. Apakah kamu akan melanjutkan? Baby Dragon menunjukkan pandangan yang tidak mau. Namun, butuh petunjuk untuk masuk, dan tampaknya sangat melelahkan, dan benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Ketika Xiaolong kembali, itu sangat cepat, dan rengekan keluar dari pesona. Oh, itu mengerikan. Ada beberapa monster di dalamnya, itu seperti istana berhantu. Hal kecil itu tampak ketakutan dengan cakar kuning keemasan dan menyentuh dadanya. Ketika Xiaolong membawa Chenan dan Leon ke neraka tingkat kedua, mereka benar-benar merasakan adegan yang digambarkan oleh Xiaolong. Di sini cahaya redup, suram, hantu-hantu menangis, dan roh-roh jahat meroket. Lapisan neraka kedua sangat sempit, dengan koridor panjang, ada lusinan gua batu tak berdasar berjajar di sepanjang jalan kuno, yang masing-masing disegel oleh kekuatan atribut cahaya. Orang-orang yang disegel, binatang buas, dan monster di gua kuno merasakan kedatangan orang luar, dan semuanya berteriak dengan liar. Biarkan aku keluar, aku akan melihat matahari lagi. Saya telah dipenjara selama lebih dari 100 tahun. Aku berubah pikiran. Teriakan dan raungan binatang itu terjalin, dan suara kulit kepala kesemutan. Leon berkata, segel di sini bukanlah kejahatan serius. Karakter yang benar-benar menakutkan semuanya disegel di bagian bawah. Chen Nan diam-diam panik, dan gereja Guangming begitu nyata sehingga dia telah mengubur begitu banyak keberadaan kuat di bawah tanah. Leon mengeluarkan bola kristal ajaib di tangannya dan berteriak, Tuan Sander, di mana Anda? Leon, apakah itu datang? Suara lemah terdengar di lubang hitam di depannya, dan pada saat yang sama bola kristal ajaib sihir di tangan Leon melintas, dan sekelompok lampu hantu muncul di bola kristal ajaib dalam. Kelompok api hantu kecewa dan melompat, seolah-olah mereka bisa keluar kapan saja. Xiaolong melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan berkata, ini adalah Lord Sander di mulutmu. Mengapa ada lampu hijau? Apakah mayat hidup terlihat seperti ini? Leon berbisik cepat, jangan bicara omong kosong. Lord Sander telah disegel selama ribuan tahun dan telah sangat lemah. Sekarang hanya api kehidupan ini yang tersisa. Keduanya datang ke pintu masuk Sealsen, dan suara lemah datang sebentar-sebentar dan berkata, Leon, aku akan kehabisan, cepat buka segel. Mayat hidup tua di dalam jelas ujung panah, dan mungkin kehabisan cahaya setiap saat. Ketika dahi naga itu meledak menjadi cahaya ilahi, memecahkan segel, karakter di segel di gua-gua lain berteriak liar. Tidak adil, biarkan aku pergi. Aku juga akan keluar. Seluruh tingkat kedua dari neraka mulai berosilasi, dan nafas kejahatan melonjak di ruang sempit. Ketika Xiaolong memecahkan segel sepenuhnya, lampu hijau yang berdetak di lubang hitam dengan cepat bergegas keluar. Sambil melewati pesona, dia berteriak, ah. Setelah keluar, meskipun kelompok lampu hijau masih seukuran kepalan tangan, akhirnya menjadi lebih terang. Akhirnya, keluar, terima kasih atas bantuan naga, dan terima kasih untuk pemuda yang belum pernah bertemu. Meskipun api kehidupan di Sander tidak makmur, itu jauh lebih baik daripada penampilan yang tidak terbatas sebelumnya. Keadaan mentalnya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Selamat kepada orang bijak yang hebat karena keluar dari masalah. Chen Nan menepuk kentut kuda. Meskipun dia merasa bahwa kehidupan orang tua di depannya sedikit berfluktuasi, dia mampu bertahan di segel selama 1000 tahun, yang masih membuat orang kagum. Sang patriark akhirnya keluar dari masalah. Leon menangis dengan gembira. Aku tahu bahwa bahkan paus yang perkasa tidak dapat menghancurkanmu. Suatu hari kamu akan keluar dari masalah. Sander tersenyum masam dan berkata, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan seperti itu, karena mereka tidak ingin membunuh saya. Seluruh lapisan neraka kedua dipegang oleh beberapa makhluk mayat hidup, ada mayat hidup, dan tulang iblis. Orang-orang ini bisa hidup lebih lama, tidak ada yang pantas dipamerkan. Jika mereka bukan orang-orang dari gereja cahaya, untuk menggunakan kita untuk melakukan percobaan sihir, saya takut bahwa kelompok orang ini tidak ada lagi.
Karakter yang benar-benar mengerikan ada di semua lapisan bawah, dan tidak mungkin ada begitu banyak. Petik 2. Mendengar Sander mengatakan ini, Chen Nan merasa lebih baik, mayat hidup tua itu tidak menggertakkan giginya dan mengancam balas dendamnya seperti yang dia bayangkan. Tampaknya seperti yang dikatakan Leon, dia awalnya adalah orang bijak dari Departemen Mayat Hidup, dan tidak ada napas kejam di tubuhnya. Pada saat ini, neraka kedua benar-benar kacau, dan semua makhluk mayat hidup berteriak, biarkan aku pergi. Namun, Chen Nan tidak berani melakukan itu. Ini akan menjadi batasannya untuk melepaskan Sander. Tuhan tahu monster macam apa ini. Jika dilepaskan untuk membahayakan dunia, maka dia akan menjadi orang berdosa. Melalui saluran spiral, kelompok kecil khusus ini sampai ke tingkat pertama neraka. Tetapi pada saat ini, di kuil tertinggi gereja cerah, di atas tahta tinggi, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya, dan matanya begitu dalam. Aula itu relatif kosong, dan hanya ada satu imam besar yang bertugas. Pada saat ini, imam besar melihat melalui bola kristal ajaib apa yang terjadi di neraka di bawah kuil, dan dia kehilangan suaranya. Laksamana Paus tidak baik. Seseorang masuk ke neraka kedua dan menyelamatkan seorang necromancer. Lelaki tua itu, yang dikenal sebagai Paus, melambaikan tangannya dan berkata, aku sudah tahu bahwa baru pada saat itulah aku mengerti keanehan naga kecil itu. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk menghentikan mereka sekarang. Pejabat Dewa Agung itu memandang dengan hormat, tanyakan. Paus melambaikan tangannya dan berkata, tidak, biarkan mereka pergi. Ini, imam besar itu bingung, dan akhirnya berkata dengan hati-hati, meskipun aku tidak tahu niatmu, aku harus memiliki makna yang dalam. Tapi, Uskup Agung Maurin pasti telah melewati bola kristal ajaib. Saya mempelajari situasinya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, dia akan membuat keributan besar. Meskipun dia menunjukkan rasa hormat kepada Anda, dia selalu melanggar kehendak Anda dan secara diam-diam berinteraksi dengan para uskup yang bangkit yang menentang Dewa Cerah tua itu. Petik 2. Yah, aku tahu. Tidak peduli apapun tindakan yang dilakukan Molun, kamu tidak peduli. Kamu hanya perlu mengingat, hanya saja tidak melihat hal-hal baru saja. Paus menutup matanya lagi setelah menyelesaikan kata-kata ini. Iya, imam besar itu menanggapi dengan hormat. Ketika Xiaolong memecahkan segel lapisan neraka pertama dan Chenan, Leon, dan Sen melewati pesona, tidak ada yang memperhatikan bahwa cincin ruang di tangan Chenan berkedip, dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama, Paus membawa cincin hitam di tangannya, dan dia berkata kepada pendeta agung di bawah ini, kamu pergi ke lantai pertama neraka dan letakkan buku-buku di cincin angkasa ini kembali ke tempatnya. Iya, imam besar itu menanggapi, berbalik dan mundur, dan kuil yang kosong kembali menjadi tenang lagi. Ketika Chenan, Leon dan yang lainnya keluar dari pintu keluar terowongan di luar kota, api kehidupan Sander yang samar menyala, dan dia memberitahu Chenan Roth, anak muda, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan saya. Leon, sekali aku berjanji untuk memberitahumu di mana letak pedang naga, dan sekarang aku datang untuk memenuhi janjinya. Tentara pertama yang legendaris di dunia, konon hilang di bagian terdalam hutan primitif tempat suku elf kuno berada. Chen Nan mendengar kata-kata itu dan tersenyum pahit. Ada desas-desus bahwa di masa lalu yang jauh, ada beberapa dharma dan dewa pejuang dari era yang berbeda, yang memasuki hutan perawan di tahun-tahun terakhir mereka, dan tidak pernah kembali. Bagian terdalam dari hutan perawan menjadi barat, tempat suci di dunia budidaya daratan. Tapi Chen Nan samar-samar menebak bahwa itu adalah tanah yang ganas dan jahat, dan tanah iblis-iblis. Jika pedang naga hilang di sana, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menemukannya sekarang. Kedua necromancer secara bertahap pergi, Chen Nan tidak menyadari sampai saat itu bahwa cincin ruang telah menghilang secara misterius. Ini terlalu menakutkan. Ada sihir waktu dan sihir ruang di barat, tetapi menurut legenda, itu telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya rumor itu mungkin tidak benar pada saat ini. Setelah beberapa saat, Chen Nan takut bahwa seseorang telah mengambil cincin ruangnya diam-diam, tidak peduli apakah orang itu menggunakan sihir ruang atau tidak, perilaku kultivasinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Chenan kembali ke kota bidan dan berlatih dengan rajin setiap hari untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah kembali dari neraka ke-18, dia tidak pernah ingin berkunjung untuk kedua kalinya. Pada hari itu, agak menakutkan bahwa seseorang yang telah menjadi orang kuat memperhatikan tindakannya dan Leon. Untungnya, pria itu tidak menghukum mereka, dan membiarkan mereka menyelamatkan Sen. Saat keempat saudara Du semakin dekat dan dekat dengan kota bidan, kota suci ini menjadi semakin hidup, dan para praktisi dari seluruh dunia mengerumuni. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan tertinggi datang untuk membantai sosok pertama dari dunia kultivasi, yang membuat dunia kultivasi mendidih. Untuk sesaat, yang kuat berkumpul, dan semua arah berkumpul di Baidan. Ketika dunia latihan mendidih, sebuah berita menyebar bahwa gereja kegelapan juga akan mengirim master untuk membantai Chenan dan membalas beberapa master tier 5 yang mati. Dendam gereja gelap dan Chenan, naik turunnya masalah baru-baru ini, Chenan membunuh 4 tuan dalam sehari, dan mencapai reputasi tertinggi dari orang pertama dari generasi mudanya. Ini adalah semua orang di dunia kultivasi. Hal-hal yang perlu diketahui. Tidak mengherankan bahwa gereja kegelapan juga akan mengambil tindakan kali ini. Akan ada jeda antara kedua belah pihak cepat atau lambat. Keempat tuan dari keluarga Du terpukul. Jika seseorang saling berhadapan, Chen Nan mungkin tidak bisa mengatasinya. Sekarang dengan gereja gelap, Chen Nan sekarang lebih buruk.
Di sebuah kuil di gereja cerah di kota Bidan, Uskup Agung Maureen dalam meditasi sedang bermeditasi, meskipun ia tidak memiliki praktik penanaman yang kuat, ia adalah seorang pendeta dengan kekuatan besar di gereja Malun memiliki 6 dia setia kepada Dewa Cahaya saat ini dan menentang kebangkitan Dewa Cahaya lama, yang telah mati selama bertahun-tahun, bertentangan dengan banyak pandangan Paus. Setelah berpikir lama, ia memanggil seorang pendeta dan memerintahkan orang-orang berpakaian seperti orang-orang percaya di gereja. Gelap, dan ketika pertempuran yang menentukan datang beberapa hari kemudian, mereka akan menyerang Chenan. Iya, Sersan perlahan berbalik dan mundur. 2 hari kemudian, seorang imam besar yang duduk bersama Paus diam-diam menyebarkan pesan bahwa selain keluarga Du Agung dan gereja gelap, ada orang-orang kafir yang akan menyerang Chenan. Ketika berita itu keluar, itu segera menyebabkan kegemparan. Sekarang semua orang merasa bahwa Chen Nan sudah mati dan hidup. Dapat diharapkan bahwa tembakan itu pasti master tingkat kelima. Begitu banyak master yang harus membunuhnya pada waktu yang sama, kecuali dia adalah dewa perang. Reinkarnasi, kalau tidak, tidak mungkin bertahan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, berita mengejutkan akhirnya muncul. Keempat bersaudara dari keluarga Du bergegas ke padang pasir di mana Chen Nan membantai Du Yu. Keempatnya mengirim pos pertempuran ke kota Bidan untuk mengundang Chen Nan untuk bertarung. Sebelum Chen Nan menjawab, setengah dari praktisi yang datang ke kota suci sudah mulai melakukan perjalanan mereka, dan untuk sementara waktu kerumunan orang di benua yang menuju ke padang pasir yang luas berubah menjadi naga panjang. Perang, perang, perang. Chen Nansu menulis 3 karakter besar, menjabat tangannya dan menjatuhkan pena di tangannya, dan mengusir orang yang menulis buku itu. Dia sudah membuat keputusan, dan tak satu pun dari saudara-saudara Du dapat meninggalkan barat hidup-hidup. Matahari yang panas itu kosong, pasir kuning itu panjang, dan udara panas itu sepertinya berbau busuk. Bayangan tak berujung padang pasir yang luas, banyak tuan telah tiba, dan orang-orang menanti tabrakan terkuat dari generasi muda. Chenan menyuruh Xiaolong untuk menonton pertempuran dari kejauhan, dan mengatakan kepadanya untuk tidak dekat, dan kemudian dia berjalan sendiri ke padang pasir. Para penonton di padang pasir semua merasakan roh pembunuh yang mengerikan, yang meletus dari Chenan. Dia seperti pembunuh haus darah dari dunia sura, yang membuat orang merasa sedikit takut. Memang, meskipun pertempuran belum dimulai, Chenan telah menunjukkan bau darah. Ekspresinya mewakili cerminan sejati dari dunia batinnya. Dia akan membunuh darah dan menggunakan darah keluarga Du untuk mengumpulkan sedikit minat bagi Yuxin 5.000 tahun yang lalu. Dalam analisis terakhir, kematian Yuxin adalah karena keluarga Du. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Chenan memiliki perasaan gila. Utang darah harus dilunasi pada akhirnya. Keluarga Du tidak bersyukur dan terpaksa membunuh Yuxin. Sekarang dia ingin mengambil nyawanya. Kebencian ini, rasa malu ini, dia hanya bisa mencucinya dengan darah. Chenan merasakan sakit yang memilukan. Selama beberapa hari, ia menghipnotis dirinya untuk sementara, tidak memikirkan alasan kematian Yuxin. Gelombang suara yang bergulung-gulung, seperti guntur yang mengguntur, bergoyang di atas seluruh padang pasir, seluruh ruangan terguncang, dan pasir keemasan di tanah berkibar. Bum, bum, bum. Beberapa bukit pasir di dekatnya runtuh oleh jeritan tragis Chenan. Pasir kuning menyembur, kesedihan mengguncang langit. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya terbanting ke tanah oleh dampak gelombang suara tirani. Tidak ada seorang pun di dekat Chenan, dan embusan angin kencang muncul di sekelilingnya, menerbangkan para praktisi dalam radius 20 kaki. Rambut panjang yang acak-acakan, sosok yang agak sunyi dan sepi di tengah-tengah lapangan independen. Haha, semburan tawa datang. Di ujung padang pasir, kedua sosok itu memunculkan 2 hembusan angin, mengangkat langit dari debu dan terbang seperti terbang. Kamu bermarga Chen benar-benar datang, kamu sudah mati. Pendatang adalah 2 orang muda. Du Yu. Sedikit mirip, dia terlihat sangat bangga, bahkan lebih sombong daripada Du Yu yang asli. Ledakan. Air mendidih di tanah berpasir di sekitar Chenan umumnya mendidih, dan kemudian bergemuruh seperti gelombang, mengamuk jauh ke kejauhan. Gelombang besar turbulensi berosilasi dari tubuhnya dan pergi. Dengan tangan kanannya King Fangtian melukis tombak, miring langit panduan, dan tangan kiri memegang pedang panjang, tanah jatuh. Pada saat ini, rambutnya yang panjang terbalik, dan pembunuhan ganasnya membuat orang-orang yang menonton di kejauhan hampir mati lemas. Semua orang yang menonton pertempuran dihadapkan dengan ketakutan, dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Ini nama yang umum. Chen Nan bertanya dengan dingin. Petik terbalik Du Hong. Du Huang. Selain tampilan arogan Du Yu, 2 anak keluarga Du ini memiliki sifat liar pada setiap orang, terutama mata mereka, yang hampir seperti binatang buas, memancarkan cahaya yang mengerikan, menatap Chen Nan. Keluarga Chen seharusnya sudah lama menghilang. Kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Dunia hari ini sudah berada di bawah dominasi keluarga Du Turels Timur. Kamu bisa mati dengan tenang. Du Hong menyeringai dengan kejam. Hanya beberapa getar dari sosok itu yang datang ke Chen Nan. Siapakah di antara kamu keluarga Du adalah Turels Timur? Modal sombong apa yang kamu miliki? Jika kamu tidak memiliki Suan Gong keluarga Chen saya, omong kosong Anda tidak, di mata saya Anda akan selalu menjadi antek. Chen Nan benar-benar marah. Sikat kuas. Di kejauhan, Du Huang bergetar beberapa kali, dan juga datang mendekat. Dia menatap Chen Nan seperti binatang buas. Kata, antek, sepertinya menyentuh sarafnya. Dia berkata dengan dingin, zaman telah berubah, Chen.
Masa kejayaan keluarga hilang selamanya, dan sekarang ini adalah era keluarga tertinggi kita. Kita telah toleran selama ribuan tahun, dan kita akhirnya bisa dilahirkan. Hanya ada satu ujung untukmu, penghalang jalan yang bertahan dan selamat. Itu untuk mati. Petik 2. Pelayan anjing yang tidak tahu berterima kasih mengkhianati keluarga Chen dan membunuh Yuxin, tidak peduli yang mana, kalian semua pantas mati 10.000 kali. Chen Nan berteriak, biarkan kedua orang itu keluar dengan cepat, aku akan mengirimmu 4 untuk memiliki reinkarnasi awal. Bahkan keluarga Chen adalah satu-satunya yang tersisa, dan aku juga bersumpah untuk menghancurkan pintu keluarga Dumu. Petik 2. Du Hong dan Du Huang benar-benar kesal, mereka begitu penuh dengan mata dan mata sehingga mereka tinggal di timur, dan mereka memandang rendah orang-orang muda mereka. Meskipun orang-orang di depan mereka adalah tokoh legendaris, mereka tidak terlalu memperhatikannya, sekarang mereka bahkan mendengar bahwa pihak lain ingin mereka sama dengan keempat. Dua anak keluarga Du di tempat kejadian merasa sangat terhina. Hanya kamu, ya, andalkan saja aku, bunuh Duyu dulu, lalu kalian berempat. Jangan membandingkan kami dengan saudara Duyu. Du Hong memotongnya dengan kesal, berkata, dua yang lain belum datang, tapi aku yakin bahkan aku sudah cukup untuk membersihkanmu. Kamu benar-benar bisa membunuhku, aku mati tanpa penyesalan. Petik 2. Mata Du Hong bersinar dengan gila, dan berkata, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu, sehingga keluarga Chen akan berakhir. Oke, aku akan mengambil pedang kalian berdua sampai darah keluargamu Du tersisa. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tanah berpasir di sekitar Chenan tiba-tiba meledak menjadi belasan salon, seluruhnya terdiri dari butiran pasir emas, hingga selusin kaki, dan menghantam Du bersaudara. Bang, bang. Keduanya melambaikan tangan mereka berulang kali dan menghancurkan salon yang telah tiba. Pada saat berikutnya, Chen Nan bergegas ke mata mereka. Pedang di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Meledak dengan puluhan ribu sinar cahaya, yang menyelimuti mereka. Kerumunan yang menonton di kejauhan ketakutan, dan menghela nafas bahwa Chen Nan sangat gila sehingga dia telah menjerat dua musuh yang kuat dengan ranah urutan kelima pada saat yang sama. Kebanggaan ini benar-benar menakjubkan. Layak untuk menjadi orang pertama dari generasi muda. Du Hong dan Du Huang memang memiliki modal sombong, dan keduanya telah mencapai tingkat menengah tingkat kelima, yang terlalu banyak dibandingkan dengan kepandaian Du Yu. Keduanya adalah generasi yang kejam dan pekerja keras. Begitu Du Hong muncul, dia adalah pembasmi yang perkasa. Telapak cahaya keemasan sepertinya datang dari dunia surga. Fluktuasi teror yang mengerikan membuat orang-orang menonton dari kejauhan bergetar. Ketika telapak udara menghantam tanah, itu seperti gempa bumi besar, langit berguncang, padang pasir seperti air laut yang marah, dan ombak pasir yang besar melonjak, mengetuk tak terhitung orang yang menonton dari kejauhan. Keterampilan yang dimainkan Du Huang adalah jari yang mengantuk, kekuatan emas bergoyang di udara, setiap kekuatan jari setara dengan gas pedang yang tidak bisa dihancurkan, begitu banyak kekuatan jari yang terjalin ke dalam jaring pedang yang mengerikan di udara. Legenda mengatakan bahwa dewa yang terperangkap dapat mencapai tingkat tertinggi untuk menjebak para dewa dan mengabadikan mereka. Tapi kekuatan jari yang mengerikan seperti itu mengimbangi. Tombak tangan kanan Chenan melawan tangan pembunuh surga, dan pedang tangan panjang melawan jari ilahi yang terperangkap. Saudara-saudara keluarga Du memiliki penglihatan yang luar biasa, dan telah menemukan bahwa tombak tangan kanan Chenan merangsang kekuatan tangan yang punah, sementara pedang kidal adalah kekuatan jari dewa yang terperangkap, dan mereka bertarung melawan mereka dengan keterampilan luar biasa yang sama. Baru-baru ini, keluarga Du telah membuat keributan besar tentang kenaikan tersebut. Orang-orang telah mendengar beberapa legenda tentang dendam antara Chen dan Du. Apakah itu benar atau tidak, satu hal adalah kebenaran, dan dua misteri berada dalam nada yang sama. Boom, boom, boom. Chen Nan bertabrakan dengan Du Hong dan Du Huang terus-menerus, dan sering ada suara keras di padang pasir yang luas, asap mengepul, pasir kuning menutupi matahari, dan langit bergetar. Gerakan ketiga prajurit itu secepat kilat, dari sudut pandang orang luar, ketiga lelaki itu sudah diubah menjadi tiga hantu. Dari kejauhan, cahaya hitam bertabrakan dengan dua lampu kuning, berkelahi, membuat gurun yang tak berujung ini. Gemetaran. Orang-orang yang menonton dari jauh tidak bisa tidak berteriak-teriak di pasir kuning yang luas. Menghadapi keluarga Du yang tidak tahu berterima kasih dan mengandalkan keluarganya untuk lulus di sekolah keras, Chen Nan sangat marah, berpikir bahwa mereka akan membunuh Yuxin. Dia membenci langit dan tidak bisa membantu Yang Tianchang Kiao. Tarian liar, tubuh bergelombang yang sengit, sama mengerikannya dengan para Avengers yang kembali dari neraka. Mata Du bersaudara sengit, dan mereka ingin membunuh Chen Nan. Perilaku kultivasi super kuat lawan itu di luar dugaan mereka. Kedua orang itu pedas dan ganas, dan mereka ingin segera menghancurkan yang lain. Setengah jam telah berlalu sejak perang, seluruh padang pasir tampaknya akan dikembalikan lagi, tetapi ketiganya masih bertarung dengan sengit. Du Hong dan Du Huang saling melirik, dan keduanya naik ke langit. 8 langkah setan surgawi, dan 8 langkah di udara, tidak hanya dapat mengubah arah sesuka hati, tetapi juga bisa tetap di udara untuk waktu yang singkat. Selama periode ini, itu seperti terbang. Dua sosok emas melayang di udara seperti dua naga, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan dan roh pedang membanjiri tanah, menutupi Chen Nan ke segala arah. Energi besar melonjak, sepotong besar kecemerlangan emas menutupi Chen Nan di bawahnya, ruang bergetar, bumi bergetar.
Kelompok energi emas yang luar biasa semakin rendah dan semakin rendah, menonton Chen Nan hampir sepenuhnya ditelan. Apakah sudah selesai? Kerumunan menyaksikan dengan gugup. Hanya saja fluktuasi mengerikan tiba-tiba dimulai dari kelompok energi emas, sebuah cahaya hitam melesat ke langit seperti letusan gunung berapi, berdampak pada badai energi emas, asap menghilang. Chen Nan meninggalkan pedangnya dengan tangan kiri dan tombak dengan tangan kanannya, dan dia berlari dengan terburu-buru. Dia berteriak, "Du Family, bukankah kau sudah berinovasi selama ribuan tahun? Dalam hal ini, kau harus mati." Pada saat ini, Du Hong dan Du Huang tiba-tiba menyadari bahwa ledakan energi tiba-tiba Chen Nan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kecepatannya sangat cepat. Du Hong kebetulan menjadi momen terakhir dari 8 langkah Heavenly Demon. Dia tidak bisa tinggal di udara lagi. Dalam proses jatuh, dia hanya menyapa Chen Nan yang bergegas. Dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia harus mengambil telapak tangan emas dan mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Tetapi ketika dia kelelahan, dan dengan 2 kali kekuatannya, dia tidak bisa menghentikannya. Tombak itu menembus ke dada dan perutnya. Apa? Du Hong mengucapkan raungan yang mengerikan, hujan darah menjerit, dan tombak itu menembus dari dada kanannya, mengungkapkan pisau dingin yang berkilau. Dia dipaku ke tombak oleh Chen Nansheng. Tanpa menyakiti hatinya, Du Hong tidak bisa kehilangan hidupnya untuk sementara waktu, tetapi rasa sakit yang menembus sumsum tulang membuatnya tak tertahankan. Ada darah melonjak di luka itu, dan luka menakutkan itu telah mengekspos tulang dada Bai Sensen. Darah mengalir ke tubuh Chen Nan di sepanjang tombak, dan menetes di gurun. Dia direndam dalam setengah tubuhnya dengan darah, seperti setan yang bergegas keluar dari neraka. Chen Nan memilih Du Hong dengan cara ini, terbang ke udara, dan menyerang Du Huang.